Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Sebab mujizat-Mu belum pernah berhenti. Mujizat-Mu selalu ada bagi hidup kami. Kami tahu hari-hari ini mungkin kami sedang dilanda dengan berbagai persoalan, kekinian yang mencekam, merusak hidup kami, merusak konsentrasi kami, merusak pengharapan kami, merusak keyakinan kami kepada Tuhan. Tetapi yang kami percayai bahwa di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Mari berbicaralah bagi kami ya Bapa. Biar kami mengerti dan sadar betul betapa dahsyatnya Tuhan yang menyertai hidup kami. Melalui Roh-Nya yang kudus sebagai penolong yang menyertai. Selalu ada bagi hidup kami. Sehingga kami sampai pada garis finish. Dan kami berkata, dapati kami dalam iman. Goncangan boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada. Kami tetap berdiri teguh dan berkata, Tuhan, ini jemaat GBI Double C yang ada di Ibis Hotel Budget ini akan tetap sanggup dan terus berjalan. Bahkan kami terbang bagaikan Raja Wali yang menerpa badai. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat segala rahmat dan kebaikan yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Sehingga kami masih bisa ada, bernapas sampai hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Untuk memperkatakan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu bagi jemaat Tuhan di sini. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh beri lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Dan rasa hormat saya buat hambanya Pastor Kem bersama dengan kekasih hati yang kemudian hari ini saya kembali ada di sini. Tentu kita terbatas dalam banyak hal, tetapi Tuhan kita tidak pernah terbatas dalam banyak hal. Yang setuju katakan amin. Jadi beberapa hari yang lalu kemudian saya bawa rombongan ke Israel. Dan dari sekian banyak orang itu, setengahnya itu opung-opung, opa-opa dan oma-oma. Bisa bayangkan usianya di atas 60 tahun setengah. Ada yang 78 tahun ke umur 79. Jadi banyak hal yang bisa terabaikan dalam perjalanan itu. Lupalah dan sebagainya. Pas kami ada di King David Tomb atau makam Raja Daud. Pas masuk ke makam itu kan kecil. Ada khusus wanita, ada khusus pria. Toh? Jadi di situ kan orang sembayang. Orang Yahudi kalau sembayang itu kan tunduk-tunduk begini. Jadi ada satu opung dan ada satu opa yang masuk. Yang 78 tahun ini. Dua-dua. Habis foto-foto singkat kami keluar. Ada opa satu. Kemudian dia taruh handphone di kantong bagian atas. Tapi kebiasaannya biasa taruh di kantong bagian bawah. Jadi singkatnya pas keluar, dia cari handphone tidak ada. Lalu kemudian cari sudah setengah jam. Sampai lapor petugas. Kami masuk lagi ke makam. Lalu orang kan lagi sembahyang begini-begini. Kami pakai topi berdoa. Kami juga berlaku seperti orang sembahyang. Sambil lihat kolong kursi, kolong meja. Adakah itu handphone? Lalu kemudian ternyata setelah ditanya anaknya bilang papa pakai roaming. Lalu teleponlah. Itu udah setengah jam lebih kita cari. Pas telepon handphone bagetar di saku bagian atas. Bukan di bawah. So lupa. Ada satu lagi opung-opung. Opung ini simpan handphone di sebuah tempat. Nanti pulang sampai hotel setelah malam. Baru lapor. Mau cari di mana itu handphone so hilang. Nah opung ini kemudian di bis kita lagi nyanyi.
Sambil nyanyi tiba-tiba, saya kan main gitar, lalu tour leader kan yang nyanyi. Bapak Ibu bayangkan pas lagi nyanyi, semangat-semangatnya, tiba-tiba tour leader berhenti nyanyi. Bapak Ibu tahu, Opung ini sedang ambil paspor dan sedang menulis sesuatu di paspor. Pas ambil paspor, 3 lembar isi dengan penuh catatan. Riwayat perjalanan dari Israel ke Mesir. Kalian bisa bayangkan, itu hampir nggak keluar tuh. Karena saya lupa. Ketika ditanya, kenapa Opung bikin catatan? Nanti kalau kita pe kawan-kawan tanya, kita ada catatannya. Persoalannya tidak dicatat di kertas, di paspor. Coba bisa bayangkan, visa dicatat, tempat taruh visa, tempat taruh stempel dicatat, atau gambar foto dicatat. Kan udah nggak kelihatan tuh. Masih untung di kertas yang kosong. 3 lembar penuh dengan catatan. Hidup ini kadang kita suka lupa. Ya toh? Kadang suami tiba-tiba lupa istrinya ada di mana. Ya kan? Ya kan? Ada bapak-bapak yang sudah mulai lupa ada istri. Pak, bapak-bapak boleh lambaikan tangan. Boleh lambaikan tangan. Yang sudah punya istri, boleh lambaikan tangan. Pak, masih ingat istri? Takut lupa. Kita sok punya istri atau belum ya? Bu, masih ingat ada suami? Ya, nah, haleluya. Jadi kalau ada suami yang sering panggil istrinya yang, saya kan kebiasaan panggil istri saya yang selalu saya bilang panjangnya hujan turun lagi kan, yang hujan turun lagi. Yang, honey beb, ayang beb, apalagi beb dan lain-lain, love ya kan. Saya curiga tuh, Bu, boleh sesekali tanya. Kamu romantis abis sih, tapi kira-kira masih ingat nggak nama gua? Takutnya udah nggak ingat nama, jadi sedikit yang, sedikit honey beb, ayang, tahu-tahu udah lupa nama, ya kan? Kalau sudah lupa nama, saya khawatir itu dia ingat nama yang lain, ya. Takutnya dia ingat nama istri orang. Banyak kan suami lebih ingat nama istri orang dari istrinya sendiri. Banyakkan suami lebih care kepada istri orang daripada istrinya sendiri. Lebih hobi ngobrol panjang dengan istri orang daripada ngobrol dengan istrinya sendiri. Pak, kalau lagi ngobrol dengan ibu, kadang masih, udahlah mas. Udah, gue udah tahu tuh. Oh, pasti arahnya begini kan. Gini kan. Kadang suami begitu kan. Iya kan. Apalagi kalau istri lagi suntuk, tiba-tiba suami ngomong, kamu gak tahu saya lagi dapat nih. Diam. Saya udah tahu itu, kamu ngomong apa. Tapi betah ngomong sama suami orang tuh. Hello, ada di sini? Ada melayani di sini? Enggak ada. Kalau ada bertobat, ya setuju katakan amin. Ya kan? Atau jangan-jangan Pastor Ken. Bayangkan kalau dia suka dengan ngobrol banyak dengan istri orang saja, seberapa anak? 3 kan? 2 kan? Erik sama si Adeline. Cuma 2 ya? 2. Kalau sering ngobrol, nambah lagi. Pak, berapa anak Pak? Baru 1, Pak. 2. Jarang ngobrol aja Pak, 1 udah 2. Kalau sering ngobrol, pasti jeblos lagi. Haleluya. Mari perbanyak ngobrol dan perbanyak keturunan ilahi. Haleluya. Yang belum jangan, kawin dulu ya kan, nikah dulu. Diberkati, udah sah ini barang ini kan, habis kawin baru baking ya kan. Jangan baking dulu baru disahkan ya kan. Tapi kalau ada yang sudah belajar baking dulu, cepat minta ampun dan diselesaikan dengan cara adat. Selesai urusan, amin. Ya di dalam Tuhan semua pasti baik. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Penolong yang menyertai, haleluya. Thanks ya semua ya. Kita ketawa-ketawa aja ya kan. Hidup ini udah susah, bikin susah lagi ya kan. Om Yakub bilang begini,
Bayangkan di rumah udah dimarahin istri, ya kan? Di jalan dimarahin tukang ojek, nyampe gereja dimarahin pendeta. Lalu di mana tempat suami tidak dimarahin? Di sorga nanti. Kan kita belum mau ke sorga, toh? Ya. Siapa yang udah mau ke sorga? Mari kita doakan supaya segera pergi. Saya belum mau, ya. Haleluya. Saya takut kalau ke sorga duluan, istri kawin lagi, ya kan? Saya belum mau, ya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Dan tema yang ada di depan Bapak Ibu, penolong yang menyertai. Yohanes pada pasal 14, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Waktu Yesus mau pergi ke sorga, dia sampaikan ini kepada murid-murid. Dan murid-murid kemudian resah dan gelisah. Lagu dunia bilang begini, di generasi usia saya 46 tahun, Pastor Kem. Hampir, ya. Itu Obi Mesak lagu, resah dan gelisah. Menunggu di sini, di sudut jendela, ya sudut sekolah, ya kan. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Resah dan nanti pacar jawabku. Soal menanti pacar saja. Dengar kalimat ini. Soal menanti pacar saja sudah resah gelisah. Betul? Betul? Ada di sini yang sedang menanti pacar dalam keresah gelisahan. Atau dipikir begini, udah tua ini belum ada yang datang-datang kasih kode ini. Ya, ada. Ya. Urusan menanti pacar saja, resah gelisah. Gimana kalau sedang menghadapi urusan rumah tangga yang di ujung tanduk? Gimana kalau menghadapi bisnis yang sedang menuju kebangkrutan? Resah dan gelisahnya lebih parah. Urusan menanti pacar saja, resah dan gelisah, libatkan lagi semut-semut merah. Yang gak ada urusannya itu dilibat-libatin. Kita kalau resah gelisah, yang kita libatkan banyak orang, yang salah banyak orang. Gak istri salah lah, gak suami salah lah, gak anak-anak salah lah. Pokoknya semua salah. Kenapa? Karena gelisah. Pak, Bu, dengar ini baik. Murid-murid punya pengalaman yang sama. Karena mereka sadar. Orang yang sebentar lagi pergi ini adalah orang yang siap menolong setiap saat. Ketika mereka pengen bayar pajak, suruh mancing ikan, keluar ikan, ada dapat ikan pertama, koin ada. Bayar pajak, sisa ada untuk kehidupan mereka. Ketika orang mau makan 5.000 orang, laki-laki di luar perempuan dan anak-anak, kemudian 2 ikan, 5 roti beres urusannya. Betul? Dalam banyaknya hal Yesus dibutuhkan. Ketika dia mau pergi, siapa lagi penolongnya? Banyak di antara kita, ketika ada orang-orang yang kemudian pernah menolong kita, dan kemudian orang itu tiba-tiba hilang, itu menjadi persoalan bagi kita. Tapi Alkitab bilang, aku minta kepada Bapa, Dia akan berikan seorang penolong yang menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Manusia dalam pertolongannya terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Memang tidak dapat. Karena dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Alkitab berkata, kalau firmanku ada di dalammu dan kamu ada di dalam firman itu. Minta apa saja, aku akan berikan kepadamu. Unlimited penyertaan Tuhan. Yang pertama yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu adalah penolong yang menyertai adalah penolong yang menyertai tanpa batas. Katakan amin. Semua yang ada di dalam dunia ini, masih kelihatan kita gambar di situ? Masih. Kita pikir udah keluar dari situ, potong leher. Jadi pocong ya kan, hantu ya. Di sini lagi ngobrol ramai, tapi di luar sana orang lihat leher tidak ada, kepala tidak ada ke bawah ya kan. Ngomong apa tadi? Penolong yang menyertai itu tanpa batas.
Semua yang ada dalam dunia ini terbatas. Kita boleh baking apa saja dalam dunia ini. Perhatikan kalimat ini, semua terbatas. Kita boleh dandani apa saja dalam dunia ini. Semua terbatas. Kita boleh baking apapun di dalam dunia ini. Untuk merawatnya, memeliharanya, semua terbatas. Kita mau indahkan apapun dalam urusan kita, semua terbatas. Tapi herannya semua yang terbatas itu kita cari dengan susah payah. Kita keluar pagi, pulang paginya. Kita betul-betul korbankan banyak hal. Tenaga kita walaupun sudah terkuras, kita cari lagi. Dikuras-kurasin gak apa-apa. Udah lowbat masih di charger hanya untuk mencari yang tidak terbatas itu. Uang kita korbankan, waktu kita korbankan, semua hanya mendandani yang terbatas. Tapi sayangnya kita lupa bahwa ada yang tidak terbatas, yang kita lupa dandani. Dengar ini, Pak. Tidak untuk selamanya, semua yang melekat dengan kita ada terus. Ada saat waktunya kita mati. Amin. Kalau mati, 2 kali 1. Segagah-gagahnya saya, segagah-gagahnya Pak Gembala saudara. Kalau udah mati nggak ada yang gagah lagi di situ. Dipanggilnya almarhum atau jenazah. Betul? Udah nggak ada yang lain. Kalau misalnya saya meninggal, nanti Pastor Kem datang, nggak ditanya Pendeta Yopi ditaruh di mana, nggak itu. Jenazahnya ada di mana. Dari nama yang keren, Pendeta Dr. Yopindolu, Magister Pendidikan Kristen. Nggak ada itu melekat. Jenazahnya di mana? Nggak ada yang melekat. Hello, dengar kalimat ini. Kenapa untuk urusan yang terbatas kita berani bayar harga, kita berani habis-habisan, tapi untuk yang tak terbatas kita kok setengah-setengah. Kita rasa rugi kalau kita bayar harga itu. Semuanya serba tanggung kita buat. Saya hanya mau bilang begini, Pak, Bu, sejauh yang kau lakukan untuk yang terbatas, sejauh itu juga kita harus lakukan bagi Tuhan. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena apapun di dunia ini, itu ada waktunya berhenti. Sekali lagi, saya selalu ulang-ulangi kalimat ini. Tidak selamanya suami ada buat istrinya. Yang setuju katakan amin. Kalau suami mati, saya jamin. Kalau masih punya istri, masih muda, kawin lagi. Sedangkan opung-opung aja kawin. Iya kan? Istri mati, lebih cepat suami kawin. Iya kan? Iya. Saya punya teman pendeta, teman gembala. Istrinya udah sakit sekian lama. Lalu dia bilang begini, pokoknya kalau istri saya mati, saya pasti akan bertahan. Gak akan mungkin kawin. Karena kesetiaan saya waktu dia sakit puluhan tahun saja, itu menjadi sebuah bukti. Baru meninggal istrinya, belum sebulan, udah kawin. Nah, ini serius. Belum sebulan, udah kawin. Itu perkawinan yang sangat cepat dari seorang gembala jemaat. Saya ngomong begini, belum tentu juga saya bertahan lama. Kalau istri saya kawin, kalau ada yang memang cocok, ya udahlah. Daripada pusing ya kan, ngurus anak-anak sendiri. Pak, Bu, dengerin baik. Anak-anak itu nggak akan nemani kita. Ada yang punya anak di sini, yakin bahwa anaknya akan terus menemani? Itu belum tentu. Bapak-bapak juga kan pernah jadi anak ya kan? Nemani orang tua kan belum tentu juga ya kan? Mama saya sendiri di Kupang sana, ya kan? Gak saya nemani, ya. Yang nemani bapak ibu itu adalah suami atau istri. Pak, selama istri masih kuat Pak, nemanin Pak. Nemanin. Karena nanti Bapak sakit, belum tentu anak-anak datang nemanin Pak. Kalau anak-anak di luar negeri, di luar angkasa dan di luaran yang lain, nggak ada yang nemani Pak. Istri nemani Pak, bukan istri orang Pak. Bukan selingkuhan yang nemani Pak. Nggak ada. Selingkuhan hanya ngambil uang kita. Waktu kita sehat, dia butuh badan kita, dia butuh uang kita. Waktu kita kaget Pak, selingkuhan gak akan datang Pak. Mati kau cepat, saya bisa selingkuh lagi. Tapi istrimu yang nemani. So jangan baking sembarang-sembarang istri. Suami-suami dengar baik. Yang setuju katakan amin. Perlakukan dia dengan baik. Karena dia teman sejatimu seumur hidupmu. Bu, perlakukan bapak dengan baik.
Karena bukan suami orang yang akan menemani kau ketika kau ada di tempat tidur. Dan dalam keadaan sakit. Suami yang dampingi. Bahkan ketika kita mati. Bukan istri orang yang datang nengok kuburan kita. Istri kita yang datang nengok. Walaupun dia sudah kawin lagi. Dia masih beri hati untuk nengok. Masih syukur dirawat. Kalau nggak dirawat, matimu pun sudah menderita. Kau bikin menderita anak orang waktu hidup. Matimu pun tidak diperhatikan. So mari beri waktu yang terbaik. Hidup ini nggak ada yang abadi. Roh yang menjadi penolong, menyertai. Itu tanpa batas. Ya setuju, katakan amin. Apa buktinya? KPR 1 ayatnya yang pertama bilang begini. Kamu akan menerima kuasa kalau Rohku turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Dengar ini baik. Ada hal yang begitu sangat prinsip yang ingin saya sampaikan. Bahwa penyertaan Tuhan itu unlimited bagi kita. Sampai semuanya. Dan Yesus menemani murid-murid itu hanya 3,5 tahun secara fisik. Yesus ada di dunia 33,5 tahun. Tapi dalam pelayanannya dan penemanannya terhadap murid-murid hanya 3,5 tahun selama karyanya secara fisik. Dan setelah itu tinggalkan mereka. Tetapi roh yang dijanjikannya sesuai Matius pasalnya yang ke-28 ayat 20. Alkitab berkata, dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ya setuju, katakan amin. Kita sedang ada di akhir zaman. Tapi roh yang menyertai, penolong yang menyertai sampai kesudahan zaman. Sampai kita mati, sampai kita tinggalkan dunia ini. Roh itu tetap menyertai kita. Tidak untuk selamanya. Penolong yang kita yakini menolong kita. Yang kita yakini secara fisik di depan mata kita setiap waktu dan saat. Itu sampai kesudahan zaman ada menyertai kita. Percaya dengan saya, enggak ada. Kalau ada suami bilang begini, "Mah, sampai kapanpun saya akan setia sama mama." Kalau dia mati masih setia, udah enggak ada. Iya kan? Dia hanya setia sampai mati. Setelah itu enggak ada. Tapi roh penolong yang menyertai yaitu Roh Kudus. Itu sampai kesudahan zaman. Bahkan nanti sampai di sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Pak, Bu, dengar kalimat ini. Dia Tuhan yang setia. Roh yang setia. Menolong, menghibur kita. Di tengah derayan air mata yang barangkali nggak bisa lagi kita tampung. Ada roh yang menolong. Roh yang menghibur. Saya tahu. Bukan hal yang mudah kita akan lewati persoalan kekinian. Saya tahu juga bukan hal yang mudah. Untuk bertahan dalam pelayanan seperti ini. Saya bangga dengan Pastor Kem bersama Ibu. Bersama dengan pengurus jemaat. Yang sampai hari ini. Bapak Ibu masih mensupport pelayanan ini. Bagi saya, belum tentu sebagai seorang gembala pendeta pendina, sanggup untuk mengakomodasi pelayanan ini sampai hari ini. Karena ini kan tiap bulan berapa? Lupa lagi. Setiap bulan berapa bayar? 8 juta satu bulan. Itu cuma bayar gedung. Berkali, ya kan? Betapa stresnya bendahara, ya kan? Saya mah diam-diam aja, karena saya nggak punya uang untuk datang support, ya kan? Yang saya bina kan 4. Kalau 4 dikasih, belum 3 hari aku jual baju celana semuanya demi mitra-mitra, iya kan? Iya, Bapak Ibu datang, ketemu di pinggir jalan. Loh kayaknya pendeta pembina tuh yang sering khotbah di double C hotel budget. Kenapa dia sudah bawa krecek?
Po ame, udah tinggal pakai kolor hijau, badan ndak ada. Po ame. Lalu Pastor Kem bilang, jemaatnya bendahara lihat, kayak itu payung. Halo payung, po ame, po ame. Iya, bisa ngeblank. Amin. Tapi kalau penolong yang menyertai, saya percaya Pastor Kem, istri, bendahara, pengurus, dan jemaat, nggak ada yang ngeblank. Yang setuju katakan amin. Ini punya pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini akan terus berjalan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mintalah bantu terus pelayanan ini. Yang setuju katakan amin. Saya taruh harapan besar. Gembala saudara udah rambut putih. Saya khawatir nanti kalau udah banyak putihnya, kalau dari rambut putih, keemasan. Tapi beliau ini udah digendong Tuhan. Karena Alkitab bilang, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong. Di sini yang digendong Tuhan baru Pastor Kem. Saya belum dapat rasa digendong. Kalau tanya dapat rasa gendongnya. Jadi Pastor Kem kalau sempat cat rambut, tiba-tiba Tuhan lihat kaget. Loh, kok ini kenapa ada rambut hitam yang saya gendong? Dia kasih lepas. Babak belur. Ya. Jadi karena digendong Tuhan, Pastor Kem kuat. Dan akan terus kuat. Amin. Akan terus kuat. Tapi saya berharap yang rambut-rambut hitam yang belum digendong ini, mari kita dukung yang digendong ini. Karena hanya yang digendong yang butuh pertolongan. Betul? Iya kan? Kalau kita kan belum digendong, kita yang harus nopang. Yang setuju katakan amin. Iya. Karena yang digendong itu berarti dia memang harus butuh ditolong. Jadi kita bersyukur. Pastor Kem memang rambut pas putih. Karena dia butuh topangan yang kuat dari jemaat Tuhan. Boleh beri tepuk tangan dulu. Keren punya. Penolong yang menyertai. Saya lihat Bapak Ibu senyum begini. Saya yakin ini pelayanan tidak akan tutup di jalan. Haleluya. Amin. Dia akan jalan sampai Tuhan datang kembali dan berkata, akan aku jumpai iman di bumi. Sama-sama GBI Double Secret di Latu Menten ini bilang begini. Ada di sini semua. Ada di sini semua. Boleh beri tepuk tangan lagi. Haleluya. Sebut GBI, Bapak Ibu kaget gereja mana lagi tuh? Sinode apa lagi itu? Sinode Prosetan kah? Enggak. GBI. Dua. Penolong yang menyertai, bicara penolong yang membela sampai tuntas. Ya setuju katakan amin. Penolong yang membela sampai tuntas. Saya sempat keceplos ayatnya. KPR 1 ayat 8. Dan terusnya. Itu penolong itu menyertai sampai tuntas. Ya setuju katakan amin. Sampai akhir zaman. Di ayatnya yang ke-13. Coba perhatikan ayat yang ke-13 dari KPR 1. Kisah Rasul. Setelah mereka tiba di kota. Naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka baca dong. Tempat mereka menumpang. Ada yang masih menumpang di sini? Numpang di rumah mertua. Numpang di rumah anak. Ya kan? Masih? Ya? Numpang gereja. Ini kan numpang ini. Saudara numpang di hotel Ibis nih. Ya kan? Ya. Saya pun masih numpang di rumah orang. Karena cicilan belum beres. Masih numpang. Masih numpang. Ada jemaat yang masih kontrak rumah, kos, numpang tuh, numpang. Kita ini sama-sama pemain penumpang, tukang tumpang nih ya, masih numpang ya. Yang sudah punya rumah bersyukur, tapi dengerin baik. Bagi yang numpang jangan kecewa. Ada berkat spesial buat kita. Jadi berkat spesial itu bukan hanya untuk yang punya permanen, tapi yang numpang saja berkat itu datang. Yesus pun numpang. Numpang pakai tempat itu menjadi perjamuan terakhir. Murid-murid numpang pakai untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Numpang. Jadi nggak ada yang salah ketika kita numpang. Amin. Mau sampai kapan terserah. Sampai Tuhan kasih tempat. Saya berdoa jangan terlalu lama-lama numpang lah. Gereja jangan terlalu lama-lama numpang. Capek mikirnya setiap bulan 8 juta operasional dan sebagainya. Pas giliran nggak bisa bayar.
tumpangan ditutup. Iya kan? Jadi harus punya sendiri. Saya berdoa semua jemaat. Nggak ada lagi yang numpang di kos, numpang di kontrakan. Punya rumah sendiri. Saya berdoa semua jemaat GBI WC Ibis Budget Hotel. Nggak ada yang datang ke gereja, numpang mobil orang, numpang motor orang, numpang sepeda orang, numpang jalan rame-rame. Semua serba numpang dah. Kau akan punya kendaraan untuk bisa punya sendiri. Ya setuju katakan amin. Saya berdoa, tangan Tuhan menolong. Kepada jemaat yang saya layani, saya selalu doakan itu. Saya berdoa, punya rumah. Banyak yang tadinya kos punya rumah. Yang belum punya kendaraan, dari motor, dari ke mobil, punya. Dan banyak yang sudah punya. Saya berdoa di tempat yang sama. Bapak Ibu akan alami itu. Ya setuju katakan amin. Sebab penolong yang menyertai itu adalah membela kita sampai tuntas. Hari ini kita boleh numpang. Besok kita punya pribadi. Boleh dong beri tepuk tangan lagi dong. Haleluya. Masa sih setiap hari numpang? Mau ke mana? Boleh nggak saya numpang mobil? Jangan numpang melulu. Ya kan? Hari ini numpang Tuhan, kok gua numpang melulu, numpang motor teman, numpang mobil teman. Kasih saya yang terbaik. Amin. Saudara tahu ketika saya belum punya mobil, satu kali saya mau pergi khotbah. Saya ingat saya khotbah di tempat pabriknya Bu Gembala, kerja itu loh. Telogong. Jadi kan saya naik motor lagi motor butut. Tut sampai di tengah jalan hujan. Saya lupa bawa jas hujan. Nah jam mau mendekat ibadah. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, terlalu mahalkah sebuah mobil untuk hamba-Mu yang diurapi? Sehingga ketika pergi pelayan harus berteduh di sini. Ini jam ibadah sudah mulai. Bapak Ibu tahu saya sampai doa berkat selesai. Emangnya saya mau disuruh khotbah lagi? Kan gak mungkin. Nanti kalau saya disuruh khotbah, ini pendeta mau cari PK aja ini, mau cari duit. Kan gak mungkin ya kan? Jadi saya pamit diam-diam pulang aja ya kan. Daripada nanti dikasih PK, khotbah gak, PK dapat ya kan pulang. Akhirnya Tuhan kasih. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang kita numpang dulu Pak, Bu. Numpang dulu. Numpang tidak masalah. Numpang di rumah anak, karena belum punya rumah, tidak masalah. Jangan khawatir. Kasih nanti Tuhan kasih rumah. Masih numpang di rumah mertua, jangan khawatir. Tuhan pasti nanti kasih tempat kediaman yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Karena mati pun kita numpang di tanah milik Tuhan yang akan nanti dicungkir balikan. Karena sorga itulah tempat kekal bagi kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan bagian lain yang ingin saya sampaikan pada hal ini adalah kemudian. Perhatikan pada pasalnya yang kedua. Kisah Rasul. Dia yang membela sampai tuntas, penolong yang menyertai. KPR pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40. Saya nggak perlu baca ya. Kalau saya baca ayat 1 sampai ayat 40, kita selesai doa berkat. Alkitab bilang pada hari tiba Pentakosta, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api hingga pada murid-muridnya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. So dengar, klausal dalam salah satu dalam pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia adalah tanda awal dari mereka yang penuh dengan Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang ada bicara bahasa lain, nggak usah antipati, ya kan? Nggak usah protes. Kalau kita tidak punya roh karunia membedakan bahasa roh, biarin aja, ya kan? Mau dia salah, mau dia benar, biarin aja, ya kan? Jangan terusik, ya kan? Siapa tahu dia benar, ya kan? Lalu kita yang salah, ya kan? Biarin aja. Bahasa bisa dimengerti, bahasa yang tidak bisa dimengerti. Orang kagok, orang tercengang. Wow, keren. Wow, tercengang. Dan orang termangu-mangu. Tetapi ada aja yang protes. Dengar ini baik. Kita mau rohani sebagaimanapun. Gak semua orang bilang begini. Top ya. Itu keluarga itu. Keren punya. Jemaat di mana sih? GBI WC. Hotel Ibis Budget. Siapa pendetanya? Pastor Kem. Wah mantap punya. Gak semua orang ngomong begitu. Ada juga yang gak bisa omong baik ke kita. Ya kan? Omongnya di belakang, omongnya di depan kita. Ada. Pak, dengan kita rajin beribadah,
Kita nggak bisa tutup mulut orang untuk nggak ngomongin kita. Amin. Karena kalau kita tutup, dia nggak bisa makan. Gara-gara kasihan kalau dia bisa makan, mati dia. Kita yang dosa juga, ya kan? Iya. Nggak ada yang bisa tutup mulut orang, ya. Saya ini udah terbiasa diomongin orang. Saya selalu bilang, bukan cuma orang yang ngomongin saya. Bukan cuma orang-orangan yang ngomongin. Istri sendiri ngomongin. Saya mau tanya, Pastor Ken pernah ngomongin sama? Pernah kan? Pernah. Kalau nggak pernah saya jamin bohong. Saya aja sering diomongin istri. Yang baik dan yang tidak baik. Bayangkan suami sendiri bisa diomongin. Saya pun kadang suka omongin istri. Ya bagaimana saya nggak omongin? Tadinya ramping, ya kan? Bodinya keren. Sekarang, aduhai, kemana-mana melebar, ya kan? Mama, jaga badan sedikit. Tadinya kita suka gendong supaya romantis sedikit. Saya kan orangnya romantis, pengen digendong dan dibuat begini, kan? Nina bobo, kalau tidak bobo kita kasih jatuh. Nah sekarang baru angkat, belum sempat nyanyi so jatuh. Terlalu banyak pelebarannya. Ngomongin nggak? Ngomongin. Sekarang saya ngomongin nggak? Ngomongin nih. Lagi ngomongin. Nah kalau dia lihat live ini, dia, kurang ajar suami gue ngomongin gue lagi. Ngomongin, ya kan? Gak ada orang kita bisa tutup mulutnya apa omongin kita. Kita udah rohani nih. Diomongin juga. So gini. Kita ini mati dan hidup tidak ditentukan oleh omongan orang. Amin. Kaya dan miskin, sukses dan tidak bukan karena omongan orang. Karena omongan firman dalam hidup kita. So jangan terusik dengan omongan orang. Jangan terusik dengan omongan tetangga. Ya kan? Nggak apa-apa, dia mau ngomong terserah dia. Toh juga kita nggak, dia mau ngutukin kita, dia mau fitnah kita, dia mau hancurin kita. Alkitab bilang apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakan yang baik. Jangan setuju, katakan amin. Kita hidup karena omongan Tuhan, bukan omongan orang. Mereka kaget dan ada yang bilang, mabok, mabok, mabok. Orang lagi dipenuhi Roh Kudus dibilang mabok. Iya kan? Berapa banyak anggur yang disediakan di situ untuk baik orang itu pada mabuk. Lalu Petrus berdiri dan berkata, tidak mabuk. Mereka sedang menerima janji yang Tuhan janjikan. Dan lihat, ketika roh turun bagi mereka, penolong yang menyertai itu, Petrus berani berbicara. Keren. Petrus berbicara dan 3.000 orang yang hadir. Lihat itu dan mereka bertobat. Saya hanya mau bilang begini. Roh yang menghidupkan adalah roh yang membela, roh yang menyertai, penolong yang menyertai adalah dia yang membela sampai segala persoalan menjadi tuntas. Ya setuju, katakan amin. Mungkin hari ini kita sedang berbenturan di ujung-ujung tanduk persoalan. Rumah tangga di ujung tanduk. Nggak lama lagi tinggal tunggu proses cerai. Dengar ini baik. Masih ada penolong yang menyertai untuk mengurusnya sampai tuntas. Ya setuju, katakan amin. Bisnismu seperti kecekek leher. Sehingga kemudian banyak orang pengen hancurin. Mau ke sini, mau ke sini, mau ke depan, ke balik belakang. Sudah tidak ada lagi jalan. Masih ada penolong yang menyertai untuk menuntaskan itu. Urusan banyak yang ribet. Dengar, saya masih meyakini ada penolong yang menyertai. Menolong sampai tuntas, membela sampai tuntas. Yang setuju, katakan amin. Pelayanan ini bukan karena hanya Bapak Ibu yang taruh hati dan perhatian. Ada mata Tuhan di sini yang akan menuntaskannya sampai tuntas. Yang ketiga, penolong yang menyertai adalah penolong yang selalu hadir tanpa pakai banyak alasan untuk terlibat urus kita. Dia nggak ada alasan ketika dia urus kita. Selalu hadir. Kitanya yang banyak alasan. Pak, Bu, dengar ini baik. Masih suka pakai alasan apa? Kalau nggak datang gereja, pasti alasannya sibuk. Pasti alasannya urus anak, ya kan? Pasti alasannya hujan, ya kan? Pasti alasannya, banyak aja alasannya. Adakah masih kurang alasan yang kita kasih untuk Tuhan? Yang kita cari?
alasan apa lagi ya? Udah hitung, sudah banyak alasan nih. Cari lagi alasan apa lagi. Sampai hampir sudah tidak ada alasan lagi. Kira-kira saya kalau gak ke gereja saya pakai alasan apa lagi ya? Terlalu banyak cari-cari alasan. Penolong yang menyertai adalah penolong yang selalu hadir untuk menolong. Tanpa ada alasan apapun. So berhenti cari alasan untuk Tuhan punya urusan. Karena dia gak punya alasan untuk datang menolong kita. Yang terakhir, gak boleh lama-lama. Iya kan? Iya kan? Karena saya sudah tahu berapa PK-nya dikasih ke saya. Enggak, bukan itu. Saya hanya mau bilang begini, enggak. Saya hanya mau bilang begini. Ini kan udah jam juga ya kan? Iya kan? Betul enggak? Ini khotbah Roh Kudus turun. Saya takutnya roh turun, kita belum selesai. Kita ketawa-ketawa dulu ya kan? Iya, dapat pembina yang tegang-tegang kan repot ya kan? Iya, saya udah tegang, Bapak Ibu tegang. Saya pas amin, pintu udah bobol. Orang sudah tidak ada, iya kan? Kita santai aja, iya kan Pak ya? Pak yang pakai baju kaos putih, baju putih ya Pak ya? Senyum-senyum Bapak dari tadi. Saya pastikan terima sesuatu ini, haleluya. Pasti pulang, Ma dengar tuh. Dengar tuh. Setia sampai mati. Jangan cari suami orang ya Ma. Saya bilang ke istri begini, Ma, kalau saya mati duluan kamu jangan kawin lagi ya. Lah dia bilang begini, kalau saya kawin lagi, aduh menderita saya biar so mati ya kan. Bisa bayangkan. Kita belum mati aja udah mikirin, kalau kita mati istri kawin lagi. Bisa bayangkan. Saya udah mikir ke situ. Pak ada yang mikir ke situ? Pastor Kem udah mikir ke situ? Belum? Sudah juga. Saya udah mikir tuh. Masih hidup, masih kuat nih. Udah mikir, kalau saya mati istri kawin lagi, kira-kira bagaimana ya? Kan kita udah gak tahu apa-apa, tapi mikir. Iya kan? Lalu saya bilang ke istri, kalau kamu mati lagi, kalau saya kawin lagi bagaimana? Ya gimana ya? Makanya kamu mati duluan katanya. Karena dia tahu kalau dia mati duluan, pasti saya kawin cepat. Iya kan? Yang pertama siapa yang mau urus anak-anak ya kan? Dia kasih tinggal 1 hari aja sudah kayak neraka huru-hara di mana-mana perang ya. Apalagi kalau berbulan-bulan ya kan. Maka lebih baik kita cari istri yang urus anak-anak ya. Haleluya. Semoga dia tidak nonton hari ini. Haleluya. Kalau dia nonton pulang sampai rumah dia bilang, hari ini jatahmu tidur di luar kamar. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Penolong yang menyertai adalah penolong yang menjamin. Walaupun kita harus diterpa pada hidup. Haleluya. Penolong yang menyertai adalah penolong yang pasti menyertai dan menjamin. Walaupun kita diterpa pada hidup. Ada yang sudah diterpa pada hidup. Atau sedang diterpa pada hidup. Atau sedang mengalami badai hidup dan guncangan besar. Alkitab bilang, penolong yang menyertai selalu ada. Walaupun gelap, walaupun badai hidup, dia nggak kasih tinggal. Anak-anak muda dengerin baik. Mungkin hari ini kupikir, aduh, rasa-rasanya kayaknya umur saya ini udah umur 28, 29. Tapi belum ada yang kasih kode ya, yang wanita. Ada wanita yang di atas 20 tahun, 25 tahun ada yang belum kawin. Udah menikah Bu? Umurnya berapa? Oh masih 24, masih ciloba ya kan? Masih. Nah saya menikah umur 29 kurang 1 tahun. 30 kurang 1 hari. Jadi kalau orang tanya saya, Pak Yopi menikah umur berapa? 29 tahun. Besoknya 30. Kenapa 29? Supaya kesannya bukan pria yang gak laku. Iya kan? Coba kalau saya bilang 30. Kayak kau gak laku. Untung masih ada perempuan yang mau. Kalau sempat gak ada, iya kan? Ada teman saya hitam habis. Gak laku-laku. Untung saudara kenal nih kelihatannya. Untung kemudian laku ya kan? Saya heran-heran, saya pikir-pikir dalam hati. Tuhan kok ajaib dahsyat ya. So hitam. Aduh, mata merah. Dapat Chinese. Istrinya muda, cantik. Saya pikir-pikir. Oh Tuhan.
Apa karena kita sering omongin dia jadi Tuhan kasih kebesarannya padanya gitu loh. Bapak Ibu tahu, teman Pastor Kem tahu ceritanya. Ya Ibu kan. Waktu kami di sekolah Alkitab, waktu kami doain orang kerasukan. Ini ngomongin teman lagi nih, ngomongin orang ini. Ngomongin orang. Ngomongin teman sendiri nih. Ya, saudara ada yang tahu itu pasti. Ya kan? Itu waktu doain. Dia kan doain teman yang kerasukan setan nih. Ayo buka mata, buka mata. Kan kita kan masih sekolah, kita kan masih api-api tuh kan. Teriak-teriakan doa. Buka mata, buka mata. Lalu si yang didoakan, saya tidak mau buka mata. Buka mata, buka mata. Kan suaranya teman ini kan bukan cuma hitam, mata merah, tapi suaranya juga melengking. Buka mata, jangan mau, buka mata. Tiba-tiba, kamu cuma buka mata? Lalu si ceweknya, saya tidak mau buka mata. Kenapa kamu tidak mau buka mata? Kamu jelek. Bayangkan, setan aja tahu dia jelek. Gimana orang gitu loh. Tapi makanya ketika dia kawin saya bilang, setan aja bilang lu jelek loh. Lu bangga dan bersyukur bisa ada manusia yang mau. Saya ingat itu. Sampai sekarang udah punya anak. Jelek-jelek begitu, udah punya anak. Ya, ini bukan orang yang bilang jelek. Puji Tuhan kalau istrinya bilang dia gagah ya. Setan. Itu mujizat. Saya sangka, saya berdoa Tuhan. Kira-kira teman satu ini kawin tidak ya? Waktu dia kawin, saya tercengang terbengong. Waktu saya lihat istrinya masih muda, Chinese putih. Saya sampai tidak percaya. Saya yang kelihatan gagah begini dapat orang Batak bos. Dia, aduh Tuhan Yesus sih. Aduh. Saya pikir-pikir aduh ini rugi banget nih cewek ini ya. Rugi banget. Tapi lihat, jaminannya ada. Amin. Teman ini keren. Sampai hari ini kalau saya ketemu gak mampu saya berkata-kata. Karena saya rasa kalah. Biar saya duluan kawin. Tapi keren dia. Keren memang. Pastor Kem juga walaupun duluan kawin. Tapi dia harus bangga. Walaupun sama-sama ini kan. Tapi Pastor Kem harus bangga. Karena teman ini. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan karena hitamnya itu ya maksud saya ya. Tapi keren. Omongin orang lagi ya. Tapi enggak. Saya hanya mau kasih tahu begini. Apapun rupa kita. Apapun keadaan kita. Kalau Tuhan yang jamin. Enggak ada yang enggak terjadi. Saya ngomong itu karena itu loh. Hebatnya Tuhan bekerja. Keren. Keren. Keren punya. Keren punya. Tuhan pasti tolong kita. Boleh lagi beri dong tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita tunduk kepala. Haleluya. Mari kita berdiri. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ke Mesir, Bapak Ibu akan lihat satu gereja namanya Gereja Mokatom. Gereja Mokatom ini adalah gereja mujizat. Atau dibilang gereja Simon. Atau Indonesia, orang Indonesia sering bilang gereja sampah. Gereja itu ada 7 di sekitar itu. Dan gereja paling besarnya muat 4.000 orang. Kurang lebih. Jemaatnya itu mayoritas pekerja sampah. Pemulung. Tapi gereja besar bisa terbang. Bapak Ibu tahu ceritanya. Dulu Bukit Mokatam itu adalah bukit yang pindah sejauh 3 kilometer. Karena ada orang-orang percaya dengan Pastor Simon dan rekan-rekan berdoa. Menantang penguasa Mesir waktu itu. Dan ketika mereka berdoa selama 3 jam. Bukit itu pindah. Bergeser 3 kilometer ke Bukit Mokatam. Terjadi gempa bumi yang hebat dan dahsyat. Dan penguasa Mesir bukan hanya percaya Yesus. Tapi berdiri di bawah. Saya mau kasih tahu. Ada kekuatan yang barangkali kita gak bisa lawan. Tapi kekuatan doa menerobos semua. Ada penolong yang menyertai kita. Yang saya bilang tadi dari semua cerita yang saya sampaikan. Dari yang tidak mungkin, dimungkinkan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi hal yang tidak mungkin bagi kita? Yang mereka kita bilang sudah mentok. Gak ada lagi jalan keluar.
Percaya, ketika penolong yang menyertai terlibat, semuanya akan dimungkinkan bagi kita. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Oh glory, glory. Haleluya. Haleluya. Lagu ini bicara tentang perihal kemenangan, mujizat. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Saya tahu masalah mungkin ada. Persoalan mungkin berat bagi kita. Tapi biarkan Tuhan yang berkemenangan memberi kemenangan bagi kita semua. Dengan iman katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari dengan tangan terangkat sama-sama bilang glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Haleluya, puji-Hu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Aba berdoa buat pelayanan di GBI WC Ibis Budget Hotel. Dalam nama Yesus. Ini pekerjaan. Kami rindu pekerjaan ini terus berjalan. Biaya operasional yang besar bagi mereka. Amba percaya Pastor Kem bersama istri, pengurus dan seluruh jemaat akan bisa bergandeng tangan bersama. Dan ini bisa tuntas. Bahkan mereka berkecukupan, berkelebihan di dalam Tuhan. Bapak, sebagai pendeta pembina, hamba tidak bisa berbuat apa. Hanya doa dan tetesan air mata yang sering kulakukan untuk semua gereja-gereja mitra. Agar mereka mampu beribadah dan terus. Bahkan dipercayakan tempat ibadah yang permanen. Sehingga mereka tidak numpang lagi. Dan itu dibuktikan Pastor Andre di Balikpapan. Dari numpang dari tempat ke tempat yang lain. Mereka telah punya tempat ibadah yang permanen. Pastor Yori sudah punya tempat permanen. Pastor Nano sudah punya tempat permanen. Dari tempat ke tempat yang lain. Bahkan gereja kami dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya Tuhan sudah mulai kasih yang permanen, tinggal pelunasannya. Double C Ibis Budget Hotel. Dari tempat ke tempat yang lain akan menemukan tempat permanen bagi mereka. Dalam nama Yesus. Dengan kami bergandeng tangan bersama, mereka akan dapatkan itu. Berdoa buat Pastor Kem bersama istri. Dalam nama Yesus, anak-anak kita. Taruh pengharapan, taruh iman. Perkataan yang luar biasa menjadi berkat bagi jemaat. Hamba berdoa, kuatkan mereka, sanggupkan mereka.
Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, mereka akan lewati semua dengan Tuhan yang bersama dan jemaat yang menyertai. Berdoa buat pengurus jemaat, semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Taruh mereka roh yang sama menyala-nyala, mensupport, mendukung pelayanan ini. Mungkin kami tidak dibayar dalam rupa rupiah, tetapi hati kami Tuhan perhitungkan itu. Dan Tuhan tidak pernah berhutang bagi kami. Dan hamba percaya mereka akan punya hidup yang baik, masa muda, masa depan yang baik. Mereka akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Mereka punya pekerjaan yang akan menghasilkan banyak berkat bagi mereka. Berdoa buat pengurus jemaat, diberkati. Bendahara beri kuat, beri kesanggupan untuk mensupport pelayanan. Seluruh jemaat sama-sama bergandeng tangan terlibat ambil bagian dalam pelayanan ini. Rumah-rumah tanggamu diberkati. Bisnis pekerjaanmu diberkati. Usahamu diberkati. Apa yang dibuat oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu punya masa depan yang baik. Mereka orang-orang hebat di antara orang hebat lainnya. Hamba berdoa akan lahir pemimpin-pemimpin di negeri ini dari GBI Double C di tempat ini. Dan mitra-mitra Double C dimanapun berada, akan lahir pemimpin-pemimpin hebat yang ada di dalam. Orang akan tercengang, orang akan termangu-mangu dan berkata, dahsyatnya Tuhan yang membuat semuanya jadi dalam perkenanannya. Hamba berdoa, biar segala yang baik dicurahkan bagi kami. Kirim jiwa-jiwa baru bagi gerejamu di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Anak-anak muda diberkati. Yang sedang cari jodoh, Tuhan kasih jodoh. Yang sedang cari pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Yang dalam pendidikan, Tuhan buat mereka berhasil. Menjadi anak-anak yang terbaik di antara yang baik. Dan segala kemurahan kebaikan-Mu dicurahkan bagi mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami memberi bagi pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati setiap persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, korban syukur yang lain. Yang ada pembangunan, sewa tempat, Tuhan cukupkan dan berkati. Tangan-tangan dari jemaat-Mu akan menjadi pelipat gandaan. Karena yang sedikit pada kami akan dilipatkan Tuhan, digandakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan ini. Dan kami percaya bahwa kalau kami sama-sama terlibat, maka Tuhan yang mengerti hati kami akan membuat semua berjalan dengan baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, dan bersyukur buat kebenaran firman yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, haleluya.